Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu menyertai kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam 2 Tawarik pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Tuhan, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas sebuah bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, di depan kemah pertemuan, ke Yerusalem dan memerintah atas Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi itu merupakan pertemuan Tuhan dengan Salomo. Salomo berhadapan muka dengan Tuhan. Selesai Salomo mempersembahkan persembahan di atas sebuah mezbah, dan Tuhan berkata kepada Salomo, Tuhan tertarik dengan persembahan Salomo, dan Tuhan berkata kepada Salomo, "Mintalah apa yang kau ingin minta." Dan Salomo meminta satu saja, saudara. Dia meminta hikmat atau pengertian. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara baca sesudah itu, ada sebuah kisah, saudara, tepatnya ada di 1 Raja-Raja, saudara. Di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28, itu ada kisah tentang ketika Salomo selesai meminta hikmat dan Tuhan menunjukkan hikmat yang sangat luar biasa itu ketika Salomo akan memutuskan ada 2 orang perempuan yang sama-sama memiliki anak kecil, seorang bayi, tapi yang satu perempuan waktu dia tidur, anaknya, saudara, ditiduri oleh perempuan itu mungkin tidak sengaja, kemudian anak itu mati. Kemudian perempuan ini mengganti anaknya, saudara, dengan anak perempuan yang di sebelahnya. Dikatakan mereka tinggal dalam satu tempat. Dan ketika perempuan yang satunya bangun pagi-pagi, dilihat anaknya sudah mati. Tapi ketika dia lihat tanda-tanda anak itu, ini bukan anak saya. Perempuan itu berkata begitu. Dan akhirnya 2 perempuan ini berdebat, kemudian mereka itu dibawa di hadapan raja. Masing-masing mempertahankan bahwa itu anaknya. Dan saudara, hikmat yang ada pada Salomo sangat-sangat besar. Sehingga ketika Salomo mengambil sebuah keputusan, saudara, mungkin kalau kita melihat sepintas lalu, sesaat, saudara, keputusan yang Salomo ambil itu mengagetkan begitu banyak orang. Kadang-kadang hikmat itu mengagetkan banyak orang, saudara. Keputusan yang tidak populer. Saudara, ketika Salomo mengambil sebuah keputusan itu sangat-sangat luar biasa, tapi mengagetkan orang. Kenapa, saudara? Salomo bilang begini kepada para pengawalnya, "Ambilkan aku pedang." Semua kaget. Dan Salomo bilang begini, "Supaya adil, saya akan memotong 2 bagian anak bayi ini. Supaya yang satu dapat yang satu bagian, yang perempuan satu dapat satu yang bagian." Saudara mendengar itu mungkin, kalau kita ada sebagai publik, bahkan di zaman modern seperti sekarang ini, rakyat dari Salomo, kita mungkin akan kaget, ini raja yang kejam. Oke, ini raja yang tidak berkemanusiaan. Kalau kita mau lihat dari situ, karena itu keputusan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi saudara, hikmatlah yang membuat Salomo bisa berbuat seperti itu. Hikmat yang dimiliki Salomo
tidak harus dimengerti oleh semua orang. Nah, ketika Salomo mengatakan itu, saya yakin semua publik yang ada, semua rakyat yang ada, mereka begitu kaget. Kok ini keputusannya seperti itu? Salomo akan membagi dua anak itu, memotong supaya adil. Yang wanita satu mendapatkan yang bagian yang satu, wanita yang satu mendapatkan bagian yang lain. Yang wanita satu mengatakan begini, saudara, oke, baiklah, itu adil bagi kami berdua. Tapi wanita satu yang bilang gini, oh tidak. Nggak usah dibelah. Berikanlah anak itu kepada wanita yang satu ini. Saudara yang terkasih, dan akhirnya Salomo mengambil keputusan. Berikanlah anak ini kepada wanita A ini. Wanita yang mengatakan, jangan dibelah anak ini. Jangan dipotong anak ini menjadi dua. Berikan saja anak ini kepada wanita yang satu ini. Itu keputusan yang sangat mengagetkan orang, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, pada waktu itu? Mari kita baca di penjelasan bagian akhir dari kisah ini. Dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Tuhan ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara yang diberkati Tuhan, Salomo, dia bukan ditakuti karena punya prajurit yang banyak. Salomo bukan ditakuti, dikagumi orang datang berbondong-bondong, kerajaan-kerajaan datang kepada Salomo, saudara. Raja-raja mempersembahkan persembahan kepada Salomo, bukan karena dia punya prajurit yang besar. Saudara harus tahu, Alkitab mencatat, selama 40 tahun Salomo memimpin Israel, tidak ada peperangan di Israel. Tidak ada peperangan sama sekali. Saya percaya, saudara, itu karena hikmatnya Salomo. Biasanya kerajaan-kerajaan zaman dulu, saudara, mereka saling berperang, saling menaklukkan. Biasanya kerajaan besar akan menaklukkan kerajaan kecil, atau kerajaan besar A akan menaklukkan kerajaan besar B, bukan untuk menggantikan raja di A ini, tapi supaya kalau kerajaan itu satu ditaklukkan, kerajaan yang ditaklukkan ini akan membayar bea, akan membayar pajak kepada kerajaan yang A ini. Kerajaan yang telah ditaklukkan akan membayar bea atau pajak kepada kerajaan yang menaklukkan. Dan semua seperti itu. Tapi Salomo tidak, saudara. Dia tidak mendapatkan upah. Dia tidak mendapatkan hadiah, pajak-pajak dari pembangunan dan lain sebagainya dari peperangan. Tapi orang lihat, mereka takjub dengan hikmat yang ada pada Salomo. Ya kan? Mereka takut. Begitu, saudara, kisah yang paling dekat itu tentang Ratu Sheba. Ratu Sheba datang kepada Salomo untuk bisa menyaksikan betapa luar biasanya hikmat yang ada pada Salomo. Ratu Sheba itu bahkan Ratu Sheba bilang begini, dari apa yang pernah aku dengar, ketika dia dengar hikmat daripada Salomo, itu tidak ada setengah dari apa yang aku lihat dan dengarkan sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan Ratu Sheba mempersembahkan persembahan yang luar biasa kepada Raja Salomo. Sekali lagi 40 tahun Raja Salomo memimpin Israel, tidak ada peperangan. Raja Saul ada banyak peperangan, Raja Daud ada banyak peperangan, tapi Raja Salomo tidak ada peperangan. Karena saya yakin Salomo menyelesaikan persoalan-persoalan dengan kerajaan-kerajaan yang lain dengan diplomasi. Ya, dengan hikmat yang ada pada dia, saudara. Dia berbicara sehingga tidak terjadi perang. Bahkan secara sukarela, raja-raja di sekitarnya, kerajaan-kerajaan di sekitarnya memberikan persembahan kepada Salomo karena kagum dengan hikmat yang ada pada Salomo. Hikmat menurut catatan Alkitab di sini adalah pengertian. Ya, yang bisa membedakan pengertian dan kebijaksanaan. Saudara, apa arti hikmat sebenarnya? Dari segi kita sebagai orang Kristen. Kalau wahyu biasanya yang disebut wahyu, Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Jadi perkataan Tuhan, firman Tuhan yang dimana Tuhan berbicara langsung kepada nabi-nabi dan lain sebagainya. Itu yang namanya wahyu. Jadi tidak pakai media. Tuhan yang berbicara langsung. Jadi pikiran Tuhan, isi hati Tuhan disampaikan langsung. Musa pernah mengalami hal itu dan banyak nabi-nabi yang lain, saudara, pernah mengalami itu. Nah, sedangkan hikmat itu beda, saudara. Dalam pengertian ini, hikmat adalah pikiran Tuhan, ide Tuhan yang diberikan di hati manusia dan diberikan di hati manusia atau di pikiran manusia.
Itu yang disebut dengan hikmat, saudara. Oke. Hikmat itu berbeda dengan kepandaian. Kalau kita sekolah, kita akan pandai. Kita menyekolahkan anak-anak kita supaya dia pandai. Dengan Anda pandai, Anda bisa menilai, Anda bisa melakukan sesuatu. Tidak otomatis sih misalnya kalau kita kuliah, otomatis kita akan sukses. Tidak, saudara. Pendidikan, sekolah itu akan membentuk pola pikir kita. Jadi pendidikan itu menurut saya akan membentuk pola pikir kita, cara berpikir kita itu akan dibentuk dari pendidikan. Salomo sebagai anak raja, dan raja-raja zaman dulu, saudara, bahkan sampai sekarang mungkin, kalau raja-raja, saudara, biasanya anak-anak dari kecil kalau dididik, ada program-program tertentu yang harus dicapai, yang harus dijalani anak-anak raja, supaya mereka dipersiapkan untuk jadi raja. Dan Salomo pasti sudah menjalani semua itu. Tapi itu tidak cukup. Jadi, kepintaran, kepandaian itu beda dengan hikmat. Kalau kepintaran kita bisa dapat dari belajar. Kepintaran, saudara, kita bisa dapat di bangku pendidikan. Tapi hikmat, saudara, kita bisa dapat dari Tuhan. Dan Salomo meminta itu. Salomo sudah cukup pintar. Tapi Salomo meminta hikmat. Supaya dia bisa, saudara, menyelesaikan begitu banyak persoalan. Yang ada persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan dengan pendidikan. Oke, hukum-hukum teori-teori yang sudah jalan. Tetapi, saudara, ada juga persoalan-persoalan yang pendidikan, pemikiran manusia, ide manusia itu nggak bisa memecahkan. Hikmat itu sederhananya idenya Tuhan yang diberikan dalam pikiran manusia, idenya Tuhan yang diberikan dalam hati manusia. Ketika Salomo akan memecahkan, saudara, sebuah kasus yang sangat rumit yang belum pernah terjadi waktu itu, dua perempuan yang mengaku seorang anak itu anak mereka, saudara, tidak ada hukum. Tidak ada pendidikan, saudara, sistematis yang bisa memecahkan persoalan itu pada waktu itu. Pada waktu itu nggak ada, saudara. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Sehingga saudara Salomo bisa memutuskan kejadian itu. Sehingga saudara Salomo mengerti. Dan dia bisa memecahkan persoalan itu dengan sangat luar biasa. Dan firman Tuhan katakan di situ orang Israel takut. Sekali lagi, orang takut kepada Salomo bukan karena tentara yang besar, tapi hikmat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saudara dan saya memiliki hikmat. Saudara, di tengah-tengah keadaan dunia semacam ini, saudara, penting sekali kita menempuh pendidikan yang baik, membaca buku, belajar dari seminar-seminar, belajar dari banyak hal. Tetapi saudara, itu baik, saudara, untuk membentuk pola pikir kita. Tetapi saudara tahu, pola pikir kita manusia terbatas. Tapi saudara harus maksimalkan. Nah, saudara butuh hikmat untuk bisa memecahkan, untuk bisa memberikan pengertian. Saudara, salah satu doa saya, kami dan para pendoa hari-hari ini, kami sejak pandemi ini dulu kami punya 40 daftar yang kami doakan. Sekarang saudara kami punya 120 daftar yang kami selalu doakan. Dan khususnya kepada para pengusaha-pengusaha, pelaku bisnis, gembala-gembala sedang, saudara. Saya punya daftar doa dengan pendoa. Tetapi saudara, ada juga orang bukan cuma sekedar dalam daftar doa, tapi mereka ada di hati saya. Bukan cuma daftar ya, selain istri saya, anak saya, keluarga saya punya daftar doa, saudara, yang selalu saya doakan. Dan kalau mereka itu pengusaha, gembala-gembala, kami selalu minta Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Saya ada pendoa kadang-kadang suka bilang begini sama saya, Pastor, andaikan mereka semua itu tahu ya, mereka itu semua tahu bagaimana Pastor berdoa, bagaimana kita tim doa, berdoa bagi mereka, bahkan kita menangis, supaya Tuhan memberikan pengertian kepada mereka. Tapi mereka bisa selalu bilang sama saya, Pastor, mereka tidak perlu tahu. Kadang-kadang saudara dengan pendoa, mereka menangis, saudara, untuk sesuatu yang Tuhan taruh di hati mereka. Dan kami cuma bilang gini, Tuhan berikan hikmat kepada orang ini. Dan mereka tidak selalu tahu, saudara. Dan kami nggak perlu kasih tahu. Tapi Tuhan memberikan kepada kami supaya mendoakan mereka. Saudara, saya berdoa, saudara pun akan punya hikmat dan pengertian. Bagaimana menghadapi kenyataan di dunia ini. Pikiran yang hebat itu baik, tapi ditambah hikmat, saudara tidak mudah stres. Oke, saya akan sambung minggu depan, Selasa depan kita akan sambung lagi, saudara. Ada kesaksian yang bagus yang akan saya saksikan. Tetap semangat, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah melihat rencana Tuhan dari kacamata saudara sendiri aja. Lihat rencana Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.